Untuk mengulas sejauh mana realisasi program peremajaan sawit rakyat ini, saat ini kami telah terhubung dan tersambung dengan anggota Komisi 4 DPR RI, Yohanis Franciscus Lema. Selamat siang Pak Ansy, apa kabar? Salam sehat Pak Ansy. Selamat siang, kabarnya luar biasa. Oke, baik. Pak Ansy mengamati terkait program dari peremajaan sawit rakyat ini, bagaimana DPR berupaya mendorong tercapainya target dari PSR yang tentunya juga sudah mulai diketahui publik begitu ya Pak Ansy? Yang pertama terus terang, kami prihatin karena program peremajaan sawit rakyat yang ditargetkan bisa mencapai 540.000 hektar dalam kurun waktu 2017 hingga 2023 ini, dengan target per tahun itu bahkan mencapai 180.000 hektar, itu masih jauh dari ekspektasi ini. Namun kemudian ketika menyaksikan dan mendengar bahwa Menteri Pertanian Profesor Dr. Syahrul Yassin Limpo memiliki komitmen dan kesungguhan untuk melakukan percepatan atau akselerasi peremajaan sawit rakyat ini, sebagai mitra kerja kami tentu memberikan dukungan. Kenapa penting hal ini? Karena terus terang saya mengutip data BPS. Kalau bicara tentang sektor pertanian dan juga subsektor-subsektor di dalamnya, tidak bisa dipungkiri perkebunan itu menyumbang devisa negara bahkan sampai 90% dalam konteks sektor pertanian secara keseluruhan. Dan kalau kita bicara komoditi-komoditi di sektor perkebunan, jelas bahwa dari nilai ekspor komoditi perkebunan yang mencapai 577,17 triliun atau berkontribusi sebesar 92,34% dari total nilai ekspor komoditi pertanian, itu ekspor kelapa sawit itu bahkan mencapai atau memberi kontribusi sebesar 73,83%. Artinya, kita harus mengakui dan tidak bisa dipungkiri, bicara komoditi sawit, ini sebenarnya kita bicara komoditas yang super strategis, super vital. Ini adalah komoditas unggulan dan andalan kita untuk ekspor. Kenapa? Karena menyumbang devisa negara, dan juga ini bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk mendukung kemajuan sektor pembangunan ini. Nah, saya kira ini poin yang menjadi penting. Namun pertanyaan selanjutnya, kenapa target PSR ini rendah? Nah, menurut saya memang harus dievaluasi dalam banyak sisi. Kami mencatat terus terang terkait dengan keberadaan institusi BPD PKS sebagai institusi resmi yang ditunjuk oleh negara berdasarkan undang-undang untuk mengelola dana sawit ini, kami melihat BPD PKS ini mestinya lebih adil, lebih fair untuk mengalokasikan anggaran kepada para petani rakyat ini. Kami mencatat ya data total dari tahun 2015 sampai tahun 2021 dari 139,2 T atau triliun, dana yang dipungut ini hanya sebesar 6,59 triliun yang diberikan untuk kegiatan peremajaan sawit rakyat. Artinya sekitar 80% subsidi dari pengumpulan dana sawit rakyat ini fokus diberikan untuk program pengembangan biodiesel. Dan kalau kita bicara biodiesel, itu berarti ada bisnis korporasi besar. Nah, jadi kita bicara dalam payung besar peremajaan sawit rakyat, tetapi alokasi dan distribusi anggaran 80% untuk biodiesel, sementara sisanya itu hanya 6,59 triliun untuk percepatan ya peremajaan sawit rakyat. Menurut saya ini kita perlu evaluasi besar-besaran soal ini. Karena apa? Karena kalau bicara sawit rakyat, hari ini tidak bisa kita pungkiri. Pertanyaannya, mengapa peremajaan ini atau mengapa sawit rakyat ini perlu dilakukan? Karena jelas kondisi pertanaman kita ya itu sudah tua. Bahkan banyak yang rusak. Bahkan juga hari ini kita bersoal ya dengan kondisi benih. Banyak benih di lapangan itu yang bukan benih unggul dan benih berkualitas. Bahkan beredar juga benih-benih yang tidak bersertifikat. Maka terus terang ketika kita bicara soal sawit rakyat, kata kuncinya adalah untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat ini, maka butuh peremajaan. Dan peremajaan ini belum sesuai target, maka perlu percepatan, perlu akselerasi.
Sehingga target 180.000 hektar per tahun itu bisa kita capai. Saya kira mungkin ini poin yang harus kita sadari bersama. Ini menjadi standing position kita kalau betul kita mau mengurus tentang sektor persawitan rakyat ini. Saya kira itu catatan yang perlu saya kemukakan. Oke, baik. Pak Ansy, andai kita bicara terkait peran DPR untuk mendorong revisi undang-undang untuk menyederhanakan begitu ya dari peraturan yang tentunya agar tercipta begitu percepatan program sawit rakyat ini, seperti apa upaya dari DPR? Silakan, Pak Ansy. Ya, yang pertama terus terang BPD PKS itu harus hadir sebagai institusi yang betul-betul membantu para petani sawit rakyat. Yang kedua, kami melihat bahwa terkait dengan struktur dalam BPD PKS ini BPD PKS ini tidak boleh terjebak dalam konflik of interest. Ya, maka reformasi kelembagaan BPD PKS ini menjadi hal yang paling penting. Tidak boleh ada kemudian, mohon maaf, representasi korporasi besar yang memainkan peran yang sangat besar sebagai dewan pengarah yang mengatur seluruhnya, yang kemudian terus terang dalam hal alokasi anggaran saja menurut kami tidak begitu fair. Yang kedua, tentu DPR RI mendorong dilakukannya konsep kemitraan. Jadi yang namanya plasma inti, yang namanya relasi antara korporasi dan petani sawit rakyat ini harus betul-betul didorong. Dan kerjasama ini tentu akan membuahkan sinergi yang sangat baik. Hal-hal terkait dengan ketiadaan benih sawit yang unggul dan berkualitas, ya ini bisa dilakukan secara lebih baik. Ya, ketiadaan mungkin benih atau kekurangan benih yang bersertifikat ini juga bisa diatasi. Dan terus terang hal yang paling konkret itu adalah terkait dengan percepatan realisasi PSR ini, proses administratif ya, terutama untuk para petani rakyat ini jangan berbelit-belit, ya, harus dibantu untuk dipermudah. Yang kemudian adalah aspek alokasi anggaran, ya. Kita perlu keberpihakan yang tegas sehingga kemudian perlu ditingkatkan atau dinaikkan dana untuk PSR ini dari 30 juta per hektar itu hitung-hitungan kami perlu mencapai sampai 60 juta per hektar. Nah, ini beberapa hal yang harus atau bisa kita lakukan terkait dengan percepatan program peremajaan sawit rakyat ini. Oke, baik. Pak Ansy, untuk rekomendasi, kiranya rekomendasi apa yang tentunya juga dapat diberikan dari Komisi 4 kepada Satgas Sawit yang baru dibentuk begitu oleh pemerintah baru-baru ini agar identifikasi permasalahan di sawit juga akan bisa cepat teratasi, Pak Ansy? Ya, Komisi 4 DPR RI sebenarnya telah membentuk Panja Sawit Rakyat dan Panja ini sudah bekerja. Ada banyak hasil-hasil rekomendasi yang nanti bisa kami berikan kepada Satgas dan juga menjadi perhatian dari BPD PKS. Tetapi poin penting beberapa hal tadi sudah saya sampaikan, ya, terutama terkait dengan pengadaan benih unggul, peremajaan ini harus dipercepat, dan kegiatan peremajaan sawit rakyat ini ya dilakukan dengan perlu juga mengganti pohon kelapa sawit yang telah berusia tua, 20-25 tahun itu yang hasil produksinya itu tidak sebaik ya dengan sawit-sawit yang baru gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang bisa dilakukan supaya kita tidak hanya sekedar lip service. Komitmen itu harus diwujud nyatakan dalam bentuk tindakan nyata. Nah, ini hal-hal yang memang harus menjadi perhatian kita bersama dan kami Komisi 4 DPR RI terus melakukan identifikasi persoalan. Kami akan berbicara dengan para petani dan juga sawit rakyat dan Kementerian Pertanian dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perkebunan untuk kembali ya mengatur tentang tata kelola percepatan peremajaan sawit rakyat ini sehingga kemudian sesuai dengan harapan kita mampu menjawab ekspektasi kita secara bersama. Kami tentu mengapresiasi pemerintah karena telah membentuk satuan tugas peningkatan tata kelola industri kelapa sawit dan optimalisasi penerimaan negara ini. Dan kami berharap keberadaan lembaga ini harusnya bisa menjawab minimal satu hal, percepatan proses peremajaan sawit rakyat ini. Karena bagaimanapun juga ini penting untuk dilakukan.
Dan Satgas Sawit ini dibentuk dengan tentu menimbang hasil audit, ya, karena masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi mengakibatkan hilangnya penerimaan negara dari pajak dan atau dari pendapatan bukan pajak. Saya kira demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Pak Ansy, terakhir mungkin dari kami kiranya Anda juga bisa jelaskan kepada kami apa harapan Komisi 4 terhadap percepatan akselerasi dari PSR ini atau program PSR ini. Silakan Pak Ansy. Ya, tentu ini kan pasti terkait dengan peran DPR RI, peran Komisi 4. Kami ya tentu terus mendorong penyesuaian terhadap regulasi dalam rangka simplifikasi persyaratan. Sehingga petani rakyat itu tidak dipersulit. Itu yang saya katakan tadi, mempermudah proses administrasi sehingga tidak berbelit-belit. Yang kedua, mendorong pelibatan perusahaan perkebunan dan pihak ketiga dalam membantu pekebun sawit untuk memproses usulan program PSR ini. Disinilah konteksnya yang tadi saya katakan adalah konsep kemitraan. Yang ketiga, kami juga tentu mendorong secara kuat pemberian insentif melalui pengembangan tanaman tumpang sari, komoditi tanaman pangan misalnya, sehingga pada lahan-lahan peremajaan ini bisa menghasilkan hasil yang optimal dan juga berdampak dalam sektor peningkatan pangan misalnya. Dan tentu karena bicara tentang tanah dan sebagainya, kami juga mendorong ya bersama instansi terkait lainnya seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan mitra kerja Komisi 4, juga Kementerian ATR BPN, Kemenko bidang perekonomian agar dapat memberikan akses atau kemudahan bagi para pekebun rakyat ini untuk pemenuhan persyaratan program PSR. Ya, khususnya dari aspek status lahan calon pekebun PSR ini. Saya kira ada 4 hal ini yang harus menjadi kerja Komisi 4 untuk mendukung proses PSR ini. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Yohanis Franciscus Lemas selaku anggota Komisi 4 DPR RI atas diskusinya di siang hari ini. Sehat dan sukses selalu tentunya untuk Anda Pak Ansy.